Kasih Bunda, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Sebelum kita mulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe. Tiga hari semenjak mengetahui kisah tentang dirinya, Utami seperti kehilangan kontak dengan segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Ia hanya berbicara jika pamit kepada Titi untuk berangkat kuliah. Itu pun hanya terdiri dari 2 patah kata. "Berangkat, Bu." Dan diucapkannya dengan suara lirih. Selebihnya, ia hanya diam dan mengunci diri di kamar. Usaha Titi untuk menyalakan kembali semangat hidup anaknya selalu hanya bertemu dengan anggukan atau gelengan kepala yang lemah. Titi sedih melihat kemurungan Utami justru semakin dalam dan parah. Ia memahami goncangan yang dialami Utami dan tak bisa berbuat apa-apa selain menunjukkan kasih sayang dan perhatian yang semakin tulus dan semakin besar. Ia yakin keputusannya untuk membuka rahasia itu tidak salah. Cepat atau lambat, Utami toh harus tahu juga, dan justru saat inilah yang paling tepat, ketika Utami menghadapi masalah dengan keturunannya. Malam itu Utami keluar dari kamarnya dan menemui Titi yang sedang nonton TV sendirian. Wajahnya masih belum cerah, kalimatnya masih patah-patah, tapi matanya memancarkan tekad yang sudah bulat. "Besok aku mau ke Surabaya, Bu," Utami berkata. Jantung Titi sempat berdetak mendengar niat Utami, tapi segera juga ia mengangguk. "Itu bagus. Dengan aku? Aku akan pergi sendiri. Kurasa aku sudah cukup dewasa untuk itu. Ibu berikan saja alamat bapak dan ibu di Surabaya." Titi mengangguk. Esoknya mereka bangun pagi-pagi sekali karena Utami akan berangkat dengan kereta pertama. Titi mengusir kelesuan tubuhnya akibat tidak bisa tidur semalaman dan menyiapkan sarapan untuk Utami. Jam 6 pagi mereka sudah tiba di stasiun Tugu, berdiri di antara antrian orang yang hendak membeli karcis. Sementara Utami antri, Titi mengawasinya dengan perasaan sendu. Hingga menjelang keberangkatan itu, keakraban mereka belum sama sekali pulih. Utami masih lebih suka berdiam diri dan seolah-olah menjadi asing kepadanya. Sudah beberapa lama Titi mempersiapkan dirinya untuk menghadapi saat itu. Saat ketika Utami mengetahui bahwa ia bukan ibu kandungnya. Tapi ketika saat itu benar-benar tiba, ternyata ia masih tetap terpukul juga. Utami sudah memperoleh karcis dan mereka segera naik ke kereta. Masih ada waktu 1/4 jam sebelum kereta berangkat. Setelah menemukan tempat duduk Utami dan mengatur barang-barangnya, Titi turun. Dibelinya 2 kotak sari buah sirsak kesukaan Utami, sekotak permen apel, beberapa jenis makanan kecil, dan sebuah majalah. Untuk oleh-oleh dibawakannya seekor ayam goreng, harganya hampir 2 kali lipat dari harga di luar, tapi dibayarnya juga dengan senang hati. Lonceng stasiun berbunyi dengan nadanya yang khas,
disusul oleh bunyi peluit petugas pemberangkatan. Titi berdiri dari kursi yang didudukinya, memegang lengan erat-erat. Hati-hati di jalan. Salam untuk ayah ibumu ya. Ia berkata dengan senyum tulus. Dikecupnya kening Utami, lalu cepat-cepat turun dari kereta yang sudah hampir berangkat. Begitu lenyap dari pandangan Utami, Titi mengeluarkan sapu tangannya dan menyusut air mata yang mengalir deras di kedua belah pipinya. Kereta bergerak perlahan-lahan. Titi mencari-cari Utami di antara jendela-jendela gerbong dan didapatinya Utami yang berdiri di depan salah satu jendela, menatap dan melambai kepadanya dengan bibir gemetar. Selamat jalan. Ia berbisik lirih, hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Selama seminggu itu hidup terasa seperti melayang. Tak ada tempat berpijak, tak sesuatu pun yang bisa dipakai untuk berpegang. Tiap kali mencoba untuk tidur atau bahkan sekedar memejamkan mata, Titi merasa seperti terlontar ke jagat raya yang sunyi, luas tanpa batas, dan hanya diisi oleh lengkung bumi yang ada di bawah kakinya, serta bola-bola kecil planet yang sangat jauh bertebaran. Tak ada manusia selain dirinya. Ia sendiri, betul-betul sendiri. Lalu jika ia mencoba untuk melakukan pekerjaan rumah tangga seperti biasa, semua terasa sia-sia saja. Untuk apa ia belanja ke pasar? Untuk apa masak? Kalau toh tidak ada Utami atau siapapun juga yang akan memakan masakannya. Apalagi yang mesti dia bereskan, kalau ia hampir-hampir tak pernah menyentuh benda apapun di rumahnya yang perlu dirapikan kembali. Tak ada lagi keasikan nonton TV, karena tidak ada seorang pun yang bisa diajak untuk mengomentari artis atau acaranya. Dan apa pula artinya melihat aster, bougainville, mawar serta bungur berbunga jika tak ada orang terkasih yang diajak serta untuk mengaguminya. Tiba-tiba ia ingin masuk panti jompo saja, berkumpul dan berbagi perasaan dengan kawan-kawan senasib. Mereka orang-orang tua yang tinggal hidup sendiri, tanpa pasangan, tanpa anak dan tanpa saudara, memang seharusnya saling memberi dan menghibur. Mereka bisa saling mengasihi agar sisa hidup yang tidak panjang lagi itu terasa manis dan indah. Bukankah cinta sesama bisa ditumbuhkan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja? Bukankah kasih sayang adalah milik setiap manusia, siapapun dia? Pos! Titi terlonjak. Diusapnya matanya dan dibukanya lebar-lebar. Seorang pengantar pos dengan seragam dan topi abu-abunya berdiri di depan pagar. Sambil tersenyum ramah ditunjuknya kotak pos Titi yang tergantung di samping pintu gerbang, lalu melompat ke atas sepedanya dan meluncur pergi. Titi melihat ke jam dinding yang tergantung di atas pintu. Jam 11:30. Ada 1 jam rupanya ia tertidur di kursi itu. Perlahan-lahan, takut uratnya kaku keseleo, Titi bangkit. Diambilnya kunci kotak pos dari laci lemari makan, lalu ia pergi ke depan. Kunci itu hampir karatan. Lama sekali tak pernah menerima surat, tak pernah membuka kotak pos itu. Sampul itu berwarna biru dengan garis-garis merah biru di tepinya. Titi membaca nama pengirimnya,
Utami. Dari Utami di Surabaya. Jantung Titi berdegup kencang. Dengan sedikit gemetar ditutupnya kembali kotak surat itu, lalu bergegas-gegas masuk ke dalam rumah. Sambil duduk di kursi rotan yang ada di teras, disobeknya sampul surat Utami dan dibacanya kata demi kata. Ibu, maafkan Utami tidak segera mengabari ibu setibanya di Surabaya. Mungkin ibu mengerti, pikiran Utami masih bingung dan kusut. Sekarang pikiran dan hati Utami sudah tenang, sudah mantap. Oh ya, terima kasih ibu menginterlokal papa dan mama sehingga mereka dapat menjemput Utami di stasiun Gubeng. Salam ibu untuk mereka juga sudah Utami sampaikan. Mama dan papa sangat bahagia menerima kedatangan Utami. Demikian juga dengan kakak-kakak dan adik-adik. Semua ramah dan baik. Kami bertangisan setelah Utami menyampaikan apa yang dikatakan ibu kepada mereka. Ternyata saudara-saudara Utami sudah lama mengetahui hal itu dan ingin sekali berjumpa dengan Utami, tapi dilarang mama dan papa sebelum ibu sendiri memberitahu Utami. Kasih sayang mama, papa dan saudara-saudara membuat Utami yakin bahwa mereka dulu memberikan Utami kepada ibu bukan karena tidak sayang atau tidak mau merawat Utami. Ini yang membuat Utami tenang dan bahagia. Mama dan papa hidup bahagia di sini, dikelilingi oleh anak-anak dan cucu-cucu yang semua menyayangi serta menghormati beliau berdua. Lalu Utami ingat kepada ibu yang selama mengasihi Utami, merawat dan melindungi Utami hingga besar begini. Utami ingat ibu yang kini sendirian, tidak ada siapa-siapa yang menemani. Utami akan pulang, Bu. Kita akan selalu bersama-sama. Utami tetap anak ibu selamanya. Kalau Tuhan mengizinkan, Utami ingin secepatnya menikah dengan Mas Yan, agar segera dapat memberikan cucu-cucu yang manis kepada ibu. Bahkan kini Utami berpikir, kalau toh Utami dan Mas Yan tidak boleh punya anak, kami tetap akan kawin dan merawat anak-anak angkat. Utami sudah belajar dari ibu, bahwa seorang ibu angkat pun bisa mencintai anaknya dengan tulus dan membahagiakan. Utami akan pulang tanggal 15 Agustus, sebab tanggal 14 Mama berulang tahun dan ingin Utami masih ada di sana. Baik-baiklah ibu menjaga diri. Sungkem takzim, Utami. Titi menekan surat Utami dalam-dalam ke dadanya. Wajahnya tengadah dan matanya terpejam. Lalu dari balik mata yang terpejam itu, meluncur butir-butir bening yang hangat. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.